Semoga kalian semua baik dan sehat. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Nah, hari ini kita akan belajar agama Kristen. Yuk kita siapkan semua peralatan belajar kita. Setelah kalian sudah mempersiapkan peralatan belajar kalian, sekarang kita belajar bersama Ibu Karlina. Hari ini kelas 1 akan belajar materi Aku dan Keluargaku, pelajaran 4. Bacaan Alkitab, Kejadian 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Sebelum kita memulai pelajaran kita, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau belajar. Berikan hikmat kepintaran buat kami, supaya kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak, tentu kalian tahu kan apa itu keluarga? Yuk kita lihat, apa sih itu keluarga? Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Sedangkan keluarga besar lebih dari ayah, ibu, dan anak-anak. Melainkan ada kakek, ada nenek, ada tante, ada om, dan masih banyak lagi keluarga-keluarga yang masih erat hubungannya dengan kita. Yuk kita simak cerita Alkitab tentang kelahiran Ishak dalam Kejadian 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya. Jawab mereka, Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, Segeralah, buatlah roti bundar. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, Di manakah Sarah, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau.
Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Lalu Sarah menyangkal, Aku tidak tertawa. sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Adapun Abraham berumur 100 tahun, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Ia melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamai anak itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Nah, setelah kalian melihat tayangan tadi, yuk kita lihat siapa-siapa yang ada pada keluarga Abraham. Keluarga Abraham terdiri dari ayah yang bernama Abraham, ibu yang bernama Sarah, dan anaknya yaitu Ishak. Keluarga Abraham hidup saling mengasihi. Ishak sangat taat kepada orang tuanya, seperti orang tuanya taat kepada Allah. Dalam keluarga, kita harus saling mengasihi, saling menerima satu dengan yang lain, setiap kelebihan dan kekurangan kita. Bersikap sopan santun terhadap keluarga dan juga teman, itu yang Tuhan Yesus inginkan, serta membangun hubungan yang baik dengan keluarga dan teman. Kesimpulannya, pelajaran hari ini adalah keluarga terbentuk dari suami istri yang menjadi ayah dan ibu yang kemudian memiliki anak. Masing-masing anggota keluarga memiliki tugas dan wajib melakukannya. Kita harus meneladani kehidupan keluarga Abraham yang saling mengasihi satu sama lain. Seperti perintah Tuhan dalam hukum kasih adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terdapat dalam Matius 22 ayatnya yang ke-39. Kita harus senantiasa bersyukur karena kita memiliki keluarga. Sekarang, anak-anak kerjakan tugasmu ya. Setelah mewarnai gambar yang ibu sudah sediakan, lalu buatlah gambar hati. Tulis nama orang yang kalian sayangi, lalu berikan kepada orang tersebut. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pada hari ini kami sudah belajar tentang keluarga. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk keluarga yang kami miliki. Ajar kami untuk mengasihi keluarga kami dan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran hari ini. Kami sudah mengakhirinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati.